金角之主。曾经夺舍金角巨兽。成为宇宙最强者，我等着你的挑战。这巨大的差距，Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua, Penakluk Bintang episode terbaru. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Lo Fang berusaha untuk memanggil kembali monster tanduk emas, namun tidak ada yang dapat dia lakukan. Pasalnya monster tanduk emas itu tengah berada di dalam sebuah tempat yang benar-benar asing. Seakan-akan mereka itu sudah tidak berada di alam semesta asal. Tidak hanya itu, Lo Fang juga harus berhadapan dengan 3 sosok kuat yang langsung melakukan penyerangan kepadanya. Tapi dalam pertarungan itu, Lo Fang berhasil membalikan keadaan dengan mudah, apalagi dengan harta tipe domain miliknya. Dan begitulah Lo Fang bisa menang dan mendapatkan beberapa informasi dari mereka. Di saat Lo Fang terus melakukan perjalanan, ia merasakan sesuatu yang aneh, dan justru sampai di tempat lain yang penuh dengan bintang yang memiliki bahan-bahan langka untuk meningkatkan tubuh monster tanduk emas. Hingga pada akhirnya Flame Emperor datang untuk memberitahu Lo Fang kalau dia ini sudah berada di wilayah aliansi binatang langit berbintang. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Berada di alam ini benar-benar membuat Lo Fang tidak nyaman. Jantungnya bahkan berdetak dengan kencang. Terlebih lagi perhatian tengah tertuju kepadanya. Ditambah ada beberapa monster tanduk emas yang juga ada di sana. Wajar saja dia takut karena identitas sebenarnya dari Lo Fang bisa saja ketahuan. Flame Emperor memintanya untuk melihat garis keturunan terkuatnya datang untuk menyambut Lo Fang. Dibandingkan dirinya, 2 sosok monster tanduk emas ini jauh lebih besar dan kuat. Ia berusaha untuk tetap tenang karena telah sampai di tempat itu. Tapi tetap saja Lo Fang harus berhati-hati karena adanya lusinan Universe Overlord dan 2 penguasa alam semesta. Namun sambutan yang diberikan oleh monster tanduk emas kepadanya sangatlah ramah. Mereka senang bisa menyambut saudara mereka yang telah menjelajahi alam semesta seorang diri. Di tengah lowongan itu ada sosok bernama Tuan Sanwan dan yang merangkulnya adalah Tuan Fansan. Flame Emperor akan menyerahkan Lo Fang kepada mereka karena memiliki garis darah yang sama. Para monster tanduk emas mulai menari-nari dan terlihat kalau Lo Fang itu sudah nyaman bersama mereka. Ia juga sempat saling bercanda. Lo Fang agak terkejut karena rumor mengatakan binatang langit sangatlah kejam. Namun di saat mereka bertemu sesama klan, sambutan hangat dapat dia rasakan. Seakan-akan mereka menyambutnya sebagai saudara angkat. Ada 2 sosok kuat lainnya yang juga telah datang yang dipanggil sebagai penguasa kehancuran dan penguasa tanduk emas. Mereka menganggap Lo Fang sebagai anak yang telah hilang. Lo Fang memperkenalkan diri sebagai Jian Fang. Mereka pun memujinya karena mampu mencapai tingkat universe seorang diri. Mereka meyakini di bawah aliansi ini dia itu akan jauh lebih unggul. Di tengah semua itu, sebuah getaran pun terjadi, di mana Tiang Zhongxian Kun ingin bertemu secara langsung. Mereka memintanya untuk tidak takut karena seharusnya Lo Fang itu senang, sebab para binatang langit di sini tidak memiliki kesempatan untuk bisa melihat Tuan Ancestor. Jadi itu merupakan kesempatan yang luar biasa untuknya. Lo Fang pun dibawa bertemu dengannya. Ia memberikan hormat kepada Tuan Penguasa Aliansi Binatang Langit Berbintang. Kemampuan dari sosok ini sangatlah luar biasa. Bahkan matanya itu sangatlah besar. Pada akhirnya kita pun bisa melihat wujudnya. Ia memuji Lo Fang karena bisa menyerap tubuh binatang monster tanduk emas. Dengan kata lain, identitasnya itu sudahlah terbongkar. Lo Fang tidaklah dapat mengelak lagi, karena bagaimanapun di matanya tidak ada yang mampu menipunya. Dengan sekali tatapan saja, Tuan Ancestor itu mulai melakukan sesuatu kepadanya, yang sama sekali tidak mampu Lo Fang hentikan. Ia telah melihat apa yang Lo Fang alami selama ini.
Dia tidak menduga demi melindungi bumi, Lo Fang bertarung sampai mati demi melawan musuh yang kuat. Ia memang setelah layak menjadi penguasa umat manusia, seorang jenis langka di antara miliaran ras lainnya. Lo Fang pun menunjukkan wujudnya sambil memberikan hormat. Ia mencoba menjelaskan kalau dirinya tidaklah memiliki niatan untuk menipunya. Selain itu, ia tidak tahu bisa terjebak dalam situasi ini. Untung saja Tia Zongxiang pun tidaklah mempermasalahkan hal tersebut, karena semua itu adalah keberuntungan untuknya. Tapi alasan mengapa Lo Fang bisa sampai kemari tidak lepas dari andil gurunya. Ia memiliki kesepakatan dengan Zhou Sangke untuk membuka poin-poin penting dari aliansi kepada Lo Fang dan menuntunnya untuk menembus jalan Dewa Binatang Buas. Di dalam alam semesta ini, yang benar-benar memahami esensi Dewa Binatang adalah monster tanduk emas. Selain itu, binatang langit berbintang merupakan keturunan langsung dari dewa. Lo Fang ingat ketika dia menyerap kristal darah untuk meningkatkan kekuatannya. Sejak saat itu jugalah dia sadar kalau Dewa Binatang pasti memiliki hubungan dengan monster tanduk emas. Tapi dia tidak pernah menyangka kalau dia ini merupakan keturunan dari Dewa Binatang. Saat itu jugalah Tia Zongxing Kun menguji kemampuan Lo Fang. Namun jika ia tidak layak, maka Lo Fang akan selamanya terjebak di tempat itu. Saat ini dia tengah berada di sebuah tempat di mana di sana terdapat para monster-monster kuat. Tempat ini adalah alam Dewa Binatang. Tia Zongxing Kun menunjukkan wujudnya yang cukup mirip dengan guru Zhou Sangke. Alam Dewa Binatang ini sangatlah indah dan bukan setumpukan bintang biasa. Ia meminta Lo Fang untuk melihat patung-patung Dewa Binatang yang lahir secara alami. Masing-masing berisi teknik rahasia tertinggi dan kemampuan hebat. Lo Fang dapat mempelajarinya sesuka hati. Selain itu, aliran waktu di sini 10.000 kali lebih cepat daripada alam semesta asli. Itu dapat meningkatkan kemajuan kultivasinya. Tia Zongxiang Kun yakin Lo Fang belum pernah melihatnya. Tapi ini cukup sama dengan harta karun Istana Waktu, sebuah artefak yang bisa membantunya. Tapi tentu saja ini jauh lebih cepat untuk membantunya dalam berkembang. Tia Zongxing Kun langsung saja membawa Lo Fang masuk lebih dalam. Baginya, Lo Fang itu masihlah belum dapat memenuhi persyaratan dari gurunya. Ia bertaruh jika Lo Fang berhasil setidaknya dalam 100.000 tahun, ia akan memberikan harta karun yang paling cocok untuk digunakan pada garis keturunan Dewa Binatangnya. Tapi jika Lo Fang kalah, Zhou Sangke akan kehilangan harta karun tertingginya. Lo Fang penasaran apa yang telah gurunya inginkan. Ternyata Lo Fang itu harus mengalahkan Tia Zongxing Kun. Ini tentu saja sulit baginya karena bagaimana bisa ia mengalahkan sosok terkuat di alam semesta. Tia Zongxing Kun menenangkannya karena klonnya akan dibuat setara dengan kekuatan fisik Lo Fang. Selain itu, Lo Fang juga diminta untuk menciptakan teknik pamungkas penguasa alam semesta. Saat dalam keabadian atau menjadi makhluk terkuat di alam semesta alam Dewa Binatangnya, maka Lo Fang pasti bisa mendapatkan pencerahan. Namun jika tidak, dia itu akan terjebak selamanya di sana. Tia Zongxing Kun akan memberikan tantangannya. Lo Fang sadar betul menjadi makhluk terkuat di alam semesta ini pasti bukanlah hal yang terlalu sulit, tapi yang menjadi masalah adalah menciptakan teknik rahasia dari penguasa alam semesta. Dan kemampuannya saat ini itu sangatlah sulit. Karena itulah dia harus memanfaatkan alam Dewa Binatang ini dengan sangat baik. Lo Fang akan menjelajahi tempat itu dulu. Perjalanan teruslah dia lakukan hingga menemukan patung Dewa Binatang tanduk emas. Inilah garis keturunan yang Lo Fang dambakan. Tanpa berlama-lama, Lo Fang memahami hukum pada patung itu. Alam Dewa Binatang memiliki 64 total patung, dengan 8 patung untuk masing-masing dari 8 Dewa Binatang bawaan. Setiap patung memiliki pose yang berbeda, begitu pula dengan pola sisiknya. Setiap garis pola mengandung hukum fusinya sendiri. Kemanapun Lo Fang pergi, dia itu dapat merasakan rahasia yang ditinggalkan oleh binatang besar kosmik dan master kosmik dari generasi sebelumnya. Semuanya adalah teknik pamungkas dan cocok untuk dia gunakan. Meskipun begitu, sangatlah sulit baginya untuk memahami apalagi menciptakan teknik rahasia. Babata memintanya untuk tidak panik karena Tia Zongxing Kun hanya ingin Lo Fang mengalahkan klonnya saja dan tidak pernah mengatakan kalau dia itu bisa menggunakan teknik rahasia bawaannya. Sepertinya Lo Fang itu akan menggunakan teknik rahasia bawaan yang dia dapatkan sebelumnya karena kekuatan cahaya jauh lebih kuat daripada master kosmik.
Ia yakin ini bisa dianggap sebagai teknik pamungkas dari penguasa alam semesta. Selain itu, selama binatang bertanduk emas terus mengolah 9 bagian dari buku panduan rahasia dan juga mencapai titik genetik sempurna, maka seharusnya itu membantunya memperoleh teknik rahasia bakat yang diberikan kepadanya. Mabata mengingatkan kejadian itu dengan klon Ocean Remote. Lo Feng paham dengan maksudnya. Jadi dia itu kembali melakukan perjalanan dan tidak lupa melakukan penyerapan pada kristal darah. Selain itu, Lo Feng juga berlatih bersama para seniornya dari ras yang sama. Perlahan-lahan non pasti usaha Lo Feng mulai membuahkan hasil. Bagi Babata, 100 tahun sudah cukup bagi mereka untuk menyelesaikan misi ini. Bagi Babata, 100 tahun sudah cukup bagi mereka untuk menyelesaikan tantangan itu. Ini sama saja dengan 100 hari di alam semesta asli. Lo Feng yang sering kalah daripada seniornya kini berhasil mendapatkan kemenangan. Pada akhirnya, apa yang mereka inginkan pun selesai. Sebuah perubahan pasti akan terjadi kepada monster tanduk emas. Namun apa yang mereka nantikan tidak kunjung datang. Tubuh monster tanduk emas belumlah mengalami perubahan drastis. Dengan tubuhnya saat ini, tidaklah mungkin mereka bisa menggunakan alam semesta itu. Karena teknik rahasia itu setidaknya butuh bentuk sempurna. 说不定100年就能搞定。以金角巨兽现在的身体大小， Yang berpindah kepada Joseon-ke dan Tianzong Xingquan. Mereka tengah minum-minum bersama. Selain itu, masalah Lo Feng juga telah mereka ketahui. Joseon-ke sangatlah yakin kepada muridnya. Tapi Tianzong Xingquan mengingatkan kalau mendapatkan tingkat genetik yang sempurna bukanlah perkara yang mudah. Tapi jika dia berhasil, maka mereka akan menerima esensi alam semesta origin. Tubuh Lo Feng dapat berevolusi hingga titik sempurna. Dan kesadaran mereka dianugerahkan dengan teknik rahasia bakat terkuat. Jika itu terjadi di alam semesta origin, maka Tianzong Xingquan bisa saja kalah dalam taruhan itu. Tapi ini adalah alam semestanya, jadi Lo Feng tidak akan semudah itu. Ini terjadi karena alam semestanya tidak terlalu kuat jika dibandingkan alam semesta origin. Ia menjamin tidak akan memberikan teknik rahasianya kepada Lo Feng dan tidak akan memperkuat tubuhnya. Satu-satunya yang bisa Lo Feng andalkan hanyalah alam dewa binatang saja. Ia menjamin Joseon-ke tidak akan bisa menang dalam taruhan itu. Tapi sejak tadi, Joseon-ke tidak terlalu khawatir dan meminta anggur lagi kepadanya. Tianzong Xingquan pun penasaran mengapa dia begitu tenang. Apakah Lo Feng memiliki hal yang tidak dia ketahui? Kembali kepada Lo Feng, dia tidak akan membiarkan gurunya kalah dalam taruhan itu. Selain itu, dia merasa gurunya pasti yakin ia bisa melewati hal ini. Lo Feng juga tahu kalau gurunya selalu bekerja dengan keras agar ia bisa masuk untuk berkultivasi. Jadi faktor pencerahannya pasti berada di alam semesta ini. Lo Feng teruslah mencari kesana kemari di antara banyak patung itu. Sejauh ini ia sudah berhasil menguasai 2 teknik rahasia. Tapi metode tersebut hanya mampu meningkatkan jiwa dan tubuhnya sebanyak 100 kali lipat saja. Sepertinya mempelajari teknik rahasia purba pendahulu bukanlah solusinya. Ia yakin sudah banyak sosok kuat yang kemari. Jika ada yang pernah mencapai titik tertinggi langit berbintang, maka mereka pasti datang dengan penuh keyakinan. Tapi semua itu tidak terjadi, yang berarti tempat ini memiliki sebuah misteri lain. Lo Feng sangatlah pusing apa yang harus dia lakukan. Dia mencoba menyerap elemen esensi alam dewa binatang. Namun ini memiliki karakter yang cukup unik. Apakah itu memiliki hubungan dengan hal lain seperti pola pada patung dewa binatang? Misteri tentang alam dewa binatang adalah 64 patung yang diukir dengan rune rahasia yang mewakili penciptaan alam semesta dan bisa bergabung dalam bentuk satu kesatuan. Kembali kepada Joseon-ke, di mana dia mulai tertawa karena Lo Feng telah menemukan sebuah petunjuk. Tapi bagi Tianzong Xingquan itu bukanlah apa-apa, karena kultivasi tubuh fisik tidaklah sesederhana itu. Joseon-ke mulai mengambil anggurnya karena dia yakin muridnya itu akan menang. Jadi Tianzong Xingquan harus menyiapkan harta karunnya. Kembali kepada Lo Feng, di mana secara perlahan rune itu mulai dirinya pelajari. Tidak hanya saja, namun keempat tubuhnya tengah mempelajari hal yang sama. Ia penasaran apakah yang dirinya miliki untuk bisa membantunya. Padahal kode-kode rahasia di Menara Bintang jauh lebih rumit daripada alam dewa binatang. Di saat Lo Feng menerima buku panduan rahasia, ia hanya bisa mengikuti langkah-langkahnya saja dan tidak bisa mengungkap misterinya. Namun bagaimana jika dia mengubahnya menjadi alam semestanya sendiri?
Lo Fong pun menggunakan tubuh klon Oceana Remote untuk membuat alam semesta itu. Pada akhirnya sebuah lubang hitam besar pun tercipta, di mana itu mulai menyerap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Seakan-akan Lo Fong tengah menyerap begitu banyak kekuatan di alam semesta tersebut. Ini teruslah dirinya lakukan hingga membuat dua alam semesta itu mulai saling terikat satu sama lain. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Setelah 180 juta tahun berlalu, Guru Joseon sangatlah senang. Karena akhirnya Lo Fong itu benar-benar berubah. Lo Fong merasa dirinya sudah sangat jauh berbeda daripada sebelumnya. Karena itulah dia akan kembali menantang Ancestor Aliansi Binatang Langit Berbintang. Petarung sengit pun kembali terjadi antara mereka, di mana ini juga merupakan latihan untuk melihat kemampuan Lo Fong sekarang. Pasalnya dia itu tengah bertekad untuk kembali ke bintang Origin. Setelah lama berlatih, Lo Fong mendengar desas-desus kalau dia itu takut kepada putranya. Namun dia ini hanya santuy saja sambil memperhatikan bintang Origin dari jauh. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.